Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada segenap warga negara Indonesia, hari ini tepat 1 tahun lebih saya membuat konten yang kedua kalinya, karena bukan fokus saya kepada suatu konten YouTube, tapi kepada suatu pencarian hidup, karena kita tidak cukup hanya mencari uang dengan YouTube saja. Adapun saya kembali hadir dengan niat untuk hadir demi hukum dan konstitusional, dan kali ini saya akan membahas atau memberi sedikit pandangan berkaitan dengan cuitan daripada Natalius Pijay yang mengenakan kepada kalimat Jokowi dan Ganjar sebagai warga Jawa Tengah. Tepat saya membuat ini di pinggir pantai Kabupaten Kaur, yang beradanya di Provinsi Bengkulu, yang sebenarnya pantai ini terlihat begitu indah. Ya, kalau kalian penasaran silakan mampir kepada sini. Ini hanya di pinggirannya saja. Oke. Kembali kepada cuitan saudara Pijay, saya berpandang bahwa saudara Pijay ini sebenarnya merupakan aktivis HAM dan aktivis politik, dan dia merupakan daripada gerakan kemanusiaan, dan kaitannya dengan Presiden Jokowi serta Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar itu berkaitan pada kata merampok, mencuri atau merampok, mengatakan warga Papua sebagaimana yang di dalam cuitan. Saya rasa kita akan sepaham keguncangan jiwa hal tersebut, masukkan yakni bukan dalam hal konteks menghina atau sebagainya. Ada goncangan jiwa yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh saudara Pijay. Kemudian apabila hal ini dikaitkan dengan pasal penghinaan 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ini merupakan delik aduan. Kalau dikatakan ini merupakan delik biasa, saya rasa ini kurang pantas, karena hal ini ditujukan langsung dalam cuitannya. Lihat di sini. Oke. Cuitannya itu tentang Jawa Tengah, Presiden Jokowi dan Gubernur. Bahwa hal itu sudah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya, tetapi Polda Metro Jaya melemparnya kepada Mabes Polri. Karena saya merasa seperti ini, saya melihat mengikuti secara bersama konten di dalam YouTube itu yang mengumpulkan saudara Pijay dan ahli-ahli seperti pengamat politik dan ketua Jokowi Mania ataupun mantan DPR dan DPR kita. Itu sangat disayangkan pendapat yang sepertinya menekankan bahwa pendapat dia paling betul, pendapat dia paling harus didengar dan itu harus tetap dilaksanakan. Apa kalian tidak merasakan saudara Pijay ini mantan komisioner kita? Saudara Pijay ini juga warga negara kita, bagian daripada
provinsi di Indonesia ini. Saya sangat disayangkan, disesali perilaku pengamat politik dan sosial budaya itu yang menghadapi saudara Pijay pada saat di adanya catatan demokrasi di TV One tersebut. Jadi kalau delik aduan, dia tidak akan diproses tanpa adanya pengaduan daripada korban. Korban di sini kita lihat yakni Jokowi dan Ganjar. Di sini presiden kita yakni Joko Widodo dan gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar. Dari sinilah saya rasa tidak usah dipelak-pelik atau diputarbalikkan fakta. Ya kita lihat saja bagaimana proses yang ada. Apakah hal ini berhenti atau lanjut? Maka kita nilai, pemerintah menilai, warga negara menilai, mantan pejabat negara menilai. Disinilah letak kebesaran hati seorang presiden Indonesia dan gubernur Jawa Tengah. Bagaimana sikap, pola, dan tingkah mereka sebagai pejabat negara atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara Pijay. Karena sangat disayangkan apabila hal ini melanjut kepada pengadilan. Ya sangat disayangkan perbuatannya ini seperti tidak ada kebesaran hati seorang pejabat negara. Ya saya menyarankannya ini ya sikap pahlawan, kepatriotisme kita sebagai bangsa yang merdeka. Masa ribut karena hal seperti ini. Kembali kepada siapa subjeknya? Subjeknya kan ya presiden. Presiden ya ini Joko Widodo dan gubernur ya ini Jawa Tengah ya ini Ganjar. Tinggal kita lihat perbuatan saudara Pijay itu apakah dia dapat membuktikannya atau tidak, hingga dia perlu mengklarifikasi itu secara terbuka di media sosial ataupun di pengadilan apabila lanjut. Dan kita lihat klarifikasi dari Pak Joko Widodo dan Pak Ganjar seperti itu. Karena di dalam pasal 310, 131, 134 KUHP itu dibatasi demi kepentingan umum, kepentingan publik. Dan dia terpaksa membela diri demi kepentingan umum. Karena di sini konteksnya membutuhkan suatu klarifikasi dari orang yang dituju seperti itu. Ya kita hanya menunggu batas waktu ataupun keadaan tertentu yang membuat kebesaran hati Pak Presiden dan Pak Gubernur Jawa Tengah atas cuitan hal ini, hingga tidak terjadi keributan yang panjang oleh negara kita, karena masih banyak hal yang harus kalian urus terhadap warga negara Indonesia ini ya. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah selesai secara di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Kemudian satu lagi, apakah barisan relawan tersebut memiliki tuntutan dari warga Jawa Tengah? Katanya frasa Jawa Tengah suku tersebut itulah yang menyinggung. Apakah ada tuntutan dari warga Jawa Tengah untuk mempidanakan atau mempersoalkan dalam hukum cuitan saudara Pijay tersebut? Apakah ada tuntutan dari presiden kita Joko Widodo? Apakah ada tuntutan dari saudara kita Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah? Disinilah dilihat kecerdasan, kepemimpinan, kebesaran hati seorang pejabat negara terhadap kritikan yang ada. Walaupun itu suatu sifatnya pedas, sifatnya tajam, tetapi situlah moralnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini tempat saya mengambil konten tersebut. Bagi saudari Indonesia yang ingin berwisata, silakan ke Kabupaten Kaur. Betapa indahnya pantai di sini. Ini pantai panjang, pantai lainnya. Sinilah perpaduan antara kita.